Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11. Pada pertemuan kita kali ini Bapak akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan pemuaian. Pemuaian ini diakibatkan karena adanya energi panas atau kalor yang diberikan pada suatu benda. Pemuaian ini terjadi pada benda yang akan terjadi nantinya adalah benda akan bertambah panjang, benda akan bertambah luas, atau benda akan bertambah volumenya. Untuk itu perhatikan video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa catat pada kertas yang sudah disediakan. Sekarang kita mulai dari soal pertama. Koefisien muai panjang aluminium adalah 2,6 kali 10 pangkat 5 per derajat Celcius. Panjang awal aluminium adalah 10 meter pada suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius. Jika aluminium dipanaskan hingga 75 derajat Celcius, hitunglah pertambahan panjang. Jadi untuk ini perlu kita pahami dulu ya, tambah panjang. Jadi kalau ada benda ini sini dipanaskan oleh api yang panjang awalnya adalah L0 ya, kemudian setelah dipanaskan, maka benda ini akan bertambah panjang. Nih. Yang pertambahan panjang ini kita sebut sebagai delta L ya. L0 ini panjang awal, delta L ini adalah pertambahan panjang ya. Begitu juga dengan pertambahan luas dan pertambahan volume. Awalnya ada luas mula-mula, nanti ada bertambah luas. Ada volume mula-mula, nanti ada bertambah volumenya. Pertambahan volume. Sekarang kita lihat ini, koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang itu dilambangkan dengan alfa. Sama dengan 2,6 kali 10 pangkat min 5 derajat C pangkat min 1. Atau tulisannya seperti ini, sama. Panjang awal aluminium berarti L0 10 meter pada suhu kamar, berarti ini suhu awalnya T1 25 derajat Celcius. Jika aluminium dipanaskan hingga 75 derajat Celcius, berarti T2 75 derajat Celcius. Hitunglah pertambahan panjang delta L. Dari sini didapat delta T atau perubahan suhu sebesar T2 kurang T1, yaitu 50 derajat Celcius. Delta L nilainya sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Delta L sama dengan L0 nilainya 10 meter, kemudian dikali alfa 2,6 kali 10 pangkat min 5, delta T nilainya 50. Delta L ini 10 kali 50 itu 500 dikali ini Bapak jadikan 26 per 10 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini dengan ini habis, tinggallah 26 kali 5. 26 kali 5 berarti 0, 3, 14. 180 tambah 0 dikali 10 pangkat min 5, maka delta L ini dengan ini sisa min 3 meter. Berarti pertambahan panjangnya adalah 18 kali 10 pangkat min 3 meter, atau kalau nanti di option tidak ada pilihan ini harus kita jadikan dulu seperti ini, 18 per 1000 0,018 meter. Pertanyaan di soal ini bisa diminta pertambahan panjang. Seandainya diminta panjang akhir ya, berarti cukup dibuat LT ini panjang akhir, yaitu panjang awal ditambah pertambahan panjang. Jadi panjang akhir ini adalah panjang awal ditambah pertambahan panjang. Panjang awalnya 10 meter ditambah pertambahan panjang 0,018, maka panjang akhir adalah 10,018 meter ya.
Yang kedua, selembar baja pada suhu 20 derajat Celcius memiliki ukuran seperti gambar. Ini posisinya panjang 40, yang lebar 20. Maka di sini dapatkan A0 40 kali 20 yaitu 800 cm². Jika koefisien muai baja alfa, berarti alfa ini adalah koefisien muai panjang ya. Jangan lupa. 18 kali 10 pangkat min 6 derajat C pangkat min 1. Ini pangkat min 6, bukan dikurang 6 ya. Hitunglah besar pertambahan luas baja pada suhu 80 derajat. Suhu awalnya T1 20, T2 80. Maka ini terjadi perubahan suhu sebesar 60 derajat Celcius. Itulah pertambahan luas delta A. Sama halnya seperti soal sebelumnya. Delta A sama dengan luas awal dikali 2 koefisien muai panjang. Ya. Kenapa 2? Karena di sini ada 2 panjang. Kalau tadi kan hanya 1, ini panjang pertama, ini panjang kedua. Tapi biasanya kita sebut ini panjang dan ini lebar, ya, makanya dikali 2. Kalau volume berarti panjangnya ada 3. Panjang kali panjang kali panjang, atau sisi kali sisi kali sisi. Makanya dibuat 3 alfa. Ya. Atau kalau dibuat di sini koefisien muai luas, baru kita masukkan satu nilai saja, yaitu beta. Seandainya di soal disebutkan koefisien muai luas, ini cukup dibuat delta A A0 dikali beta dikali delta T. Ini dia yang beta ini. Tapi kalau disebutkan alfa berarti harus kita kali 2 ya, dikali delta T. Ini kita lanjutkan. Delta A A0 800 2 kali alfa. Alfanya 18 kali 10 pangkat min 6 delta T 60. Ini tinggal 10 pangkat min 3. T8 dikali 2 dikali 18 dikali 6 dikali 10 pangkat min 3. Ini kita kali. Mana yang paling mudah? Ini 8, ini 36, ini kali 6 kali 10 pangkat min 3. Kita kalikanlah menggunakan kalkulator agar lebih cepatnya. 8 dikali 36 dikali 6 1728 kali 10 pangkat min 3 cm², atau 1,728 cm². Ini pertambahan luas. Seandainya nanti diminta luas akhir atau AT, maka AT sama dengan luas awal ditambah pertambahan luas. Maka A0 yang awalnya bernilai 800 ditambah pertambahan luasnya 1,728, maka luas akhirnya akan menjadi 801,728 cm², ya. Jadi mudah. Jadi luas akhir adalah luas awal ditambah pertambahan luas. Biasanya untuk mencari luas akhir jarang digunakan persamaan ini. Apa demikian? Karena ada persamaan lain. Persamaan lain artinya persamaan ini diuraikan, nanti akan menjadi satu persamaan lagi. Cuma itu terlihat susah, karena kalau salah dalam mengali nanti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Sebuah plat besi berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 10 cm. Koefisien muai panjang besi 12 kali 10 pangkat min 6. Koefisien muai panjang. Jika pertambahan luas, di sini ada panjang, di sini ada luas, ya, maka nanti untuk koefisien ini kita kali 2, ya. Jika pertambahan luas 36 kali 10 pangkat min 6 pi meter kuadrat dan suhu mula-mula 40, tentukan suhu akhir. Sekarang kita hitung, di sini ada R 10 cm, berarti kita hitung dulu luas awalnya.
yaitu pi R kuadrat. Pi R kuadrat berarti pi dikali R nya 10 kuadrat, berarti 100 pi cm kuadrat. Kenapa pi nya tidak kita jadikan 3,14 atau 22/7? Nanti akan bisa dicoret atau dihilangkan dengan pi yang ada di sini, ya. Kemudian koefisien Y panjang 12 kali 10 pangkat min 6 derajat C pangkat min 1. Kemudian pertambahan luas 36 kali 10 pangkat min 6 pi meter kuadrat. Wah, ini meter ya, sedangkan di sini cm. Nanti harus kita samakan satuannya. Suhu mula-mula 40, suhu akhirnya berapa? Ini supaya sama satuan ini dengan ini, ya. Ini kita jadikan meter kuadrat dulu. T A0 sama dengan 100 pi dari cm ke meter naik 2. Ini naik 2 tingkat dan ini kuadratnya. Maka nilainya 100 pi ini kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, atau kita perkecil lagi 2 ini 02 ini dengan 10 pangkat min 4 nanti akan tinggal 10 pangkat min 2 pi, ya, meter kuadrat. Nah, sekarang sudah dapat. Sekarang kita hitung kembali. Delta A sama dengan luas awal dikali 2 kali koefisien Y panjang dikali delta T. Dalam delta T ini nanti akan kita hitung berapa nilai T2, karena nilai delta T itu sebesar T2 kurang T1. Delta A nilainya 36 kali 10 pangkat min 6 pi. Luas awal 10 pangkat min 2 pi. 2 kali alfa, 2 kali 10 berapa koefisiennya? 2 kali 12 kali 10 pangkat min 6 delta T. Nah, ini yang kita cari ya terlebih dahulu. Ini dengan ini habis, ya. Ini dengan ini juga habis. Ini dengan ini juga habis. Bisa di sini 3. Ya. Berarti 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dikali delta T. Maka delta T sama dengan 3 dibagi dengan ini. 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Tahu ini kita pindahkan ke atas. Jadi 10 pangkat 2 dibagi 2. Ini dengan ini 100 bagi 2 50. Maka delta T sama dengan 150 derajat Celcius. Delta T yaitu T2 kurang T1. Delta T nya saja 150. T2 yang ditanya karena suhu akhir kurang T1. T1 nya berapa? Ini 40. Maka nilai T2 sama dengan 150, ini pindah tambah 40. T2 nilainya adalah 190 derajat Celcius. Nah, mudah-mudahan Anda paham sampai sini ya. Soal yang keempat. Sebuah kubus pejal terbuat dari perunggu. Nah, lambang ini adalah koefisien Y panjang. Berada pada temperatur 0 derajat Celcius dan memiliki sisi 2 meter. Jika kubus tersebut dipanaskan sampai suhu 80, apakah volume? Nah, di sini ada Y panjang, di sini ada volume. Maka untuk koefisien Y volumenya nanti kita kali 3, ini koefisien Y panjangnya. Pertama sisi S, ya, 2 meter. Karena ini volume, harus kita cari dulu volumenya, volume awal, yaitu sisi pangkat 3. Volume awal berarti 2 pangkat 3 di 8 meter kubik. Dapat ya volume awal. Kemudian T1 0 derajat Celcius, T2 ada 80. Maka di sini ada perubahan suhu sebesar 80 derajat Celcius. Kemudian koefisien Y panjang alfa, yaitu 18 kali 10 pangkat min 6 derajat C pangkat min 1. Berapakah
maka volumenya menjadi, berarti yang minta adalah volume akhir. Ya, untuk mencari volume akhir, pertama kita cari dulu berapa pertambahan volumenya. Delta V sama dengan volume awal dikali 3 koefisien main panjang, karena dia volume ya, dikali 3 dikali delta T. Delta V sama dengan volume awal 8, 3 kali 18 kali 10 pangkat min 6, delta T nya ada 80. Maka delta V sama dengan kalau kita kali langsung 8 kali 3 dikali 18 dikali 8 kali 3 kali 18 kali 80. 3, 4, 5, 6, 0 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Ini nilainya. Cuma nanti kalau kita tambahkan dengan VT ya, yang ini ya, VT berarti sama dengan volume awal ditambah delta V. Volume awal 8 ditambah ini kan susah nanti menambahnya, maka ini kita jadikan seperti ini, 3, 4, 5, 6, 0 dibagi ini berapa, ini 10 pangkat min 6 atau 1 juta meter kubik. Maka delta V sama dengan 3, 4, 5, 60 dibagi 1 juta sama dengan 0,03456 meter kubik. Maka di sini bisa kita masukkan 0,03456. Maka VT sama dengan 8,03456 meter kubik. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan rumus cepatnya, bukan rumus cepat sebenarnya, rumus lain untuk menghitung volume akhir sebenarnya datangnya dari persamaan ini. VT sama dengan V0 ditambah pertambahan volume. V0 delta V ini adalah V0 dikali alfa dikali delta T. Karena di sini ada V0, suku ini ada V0, suku ini ada V0, maka V0 nya diletakkan keluar. Maka di dalam tingkat 1 ini dia V0 kali 1, ini dia ditambah alfa kali delta T. Nah, biasanya untuk mencari volume akhir, luas akhir atau panjang akhir, persamaan ini yang digunakan ya. Cuma kalau untuk apa persamaan ini cukup susah, nanti menambahkan atau mengalihkan angkanya, takut salah. Kalau kita hitung ya, apakah nilainya akan sama. V0 nilainya 8, 1 ditambah, nah ini bukan alfa lagi, 3 ya, maaf, 3 kali 18 kali 10 pangkat min 6 dikali delta T 80. T sama dengan 8. Nah, payahnya di mana? Karena suku ini harus kita selesaikan dulu, nanti ditambah 1, nanti dikali 8. Nah, susahnya di sana. Berarti 3 kali 8, 3 kali 18 dikali 80, 4320, langsung kita bagi 1 juta sama dengan 0,00432. Nah, berarti kita tambahkan satu ini dengan ini dulu, berarti 1,00432 baru dikali 8. Tambah 1 dikali 8. Nah, nilainya sama, 8,03456 meter kubik. Cuma ini rentan salah karena biasanya salah menambah, kadang ditambahkan ini dengan ini dulu, harusnya ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Untuk luas dan panjang ya, panjang dan luas, kalau dia luas panjang akhir berarti ini cukup diganti L, LT L0 di sini alfa. Kalau dia luas akhir AT A0 di sini 2 kali alfa ya. Terserah Anda boleh menggunakan 1, 2 ini atau 3 saja untuk menghitung
volume akhir, luas akhir, atau panjang akhir. Baik, kita lanjutkan untuk soal terakhir. Ini adalah soal yang berhubungan dengan pemoyaan volume. Cuma ini ada kasus lain di mana pada suhu 20 derajat Celcius volume tabung kaca 200 cm3. Tabung diisi penuh oleh raksa. Berapa sentimeter air raksa yang tumpah bila dipanaskan sampai suhu 120 derajat Celcius? Jika koefisien muai panjang kaca 3 kali 10 pangkat mm per derajat Celcius dan koefisien muai ruang ya, raksa 54 kali 10 pangkat mm per derajat Celcius. Logikanya seperti ini. Jadi ada sebuah tabung diisi penuh oleh raksa ya. Kemudian jika ini dipanaskan ya, panaskan, kira-kira volumenya yang akan tumpah volume siapa? Volume tabung atau volume raksa? Jadi volume yang tumpah adalah volume raksa. Tidak mungkin tabungnya akan tumpah, karena yang akan tumpah adalah cairan yang ada di dalam tabung. Dengan demikian, berarti di sini kita ada beberapa besaran yang diketahui. Pertama, volume awal tabung. Nilainya ini 200 cm3. Karena tabung diisi penuh oleh raksa, maka volume awal raksa juga sama 200 cm3. Kemudian nilai koefisien muai panjang kaca 3 kali 10 pangkat mm per derajat C pangkat min 1. Kemudian koefisien muai ruang raksa, nah lambangnya gamma, 54 kali 10 mm per derajat C pangkat min 1. Kemudian ada perbedaan suhu. Lihat ini perbedaan suhu dari 20 naik sampai ke 120. Jadi perbedaan suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Hal yang serupa terjadi pada raksa. Itu perubahan suhu atau perbedaan suhunya sebesar 100 derajat Celcius. Kemudian karena ini sudah kita ketahui, maka kita hitung pertama, yaitu pertambahan volume dari tabung. Jadi volume awal tabung dikali 3 kali alfa ya, karena ini ada koefisien muai panjang dan ini berhubungan dengan muai volume, maka harus kita kali 3, kemudian kali perbedaan suhunya, delta VT 200, maaf, ini 3 kali 3 kali 10 pangkat min 5 delta T 100, maka delta VT sama dengan 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, 1 2 3 4, berarti 10 pangkat 4 10 pangkat min 5. Delta VT sama dengan 18 kali 10 pangkat min 1 cm3 atau 1,8 cm3. Ini pertambahan volume tabung. Kemudian ada pertambahan volume dari raksa. Jadi volume awal raksa dikali gamma dikali delta T. Pertambahan volume raksa sama dengan volume awal raksa, yaitu 200 kali koefisien muai ruang ini 54 kali 10 pangkat min 5 kali delta T 100. Perubahan suhunya sama karena dia berada dalam tempat yang sama, maka delta VR sama dengan 2 kali 54 itu 108 itu 234, maka delta VR sama dengan 108 kali 10 pangkat min 1. Delta VR sama dengan 10,8 cm3. Karena ini sudah didapat, ini sudah didapat, kita hitung volume akhir dari tabung saya dipanaskan. Berarti volume awal tabung ditambah pertambahan volumenya. Volume awal tabung 200, pertambahan volumenya 1,8. Jadi volume tabung sebesar 201,8 cm3. Sedangkan ini volume akhir dari raksa, volume awal raksa tambah pertambahan volume raksa.
200 ditambah 10,8. Jadi volume air raksa 210,8 cm kubik. Jadi untuk menghitung berapa cm air raksa yang tumpah, ini V tumpah, sebelumnya sudah disampaikan maka yang tumpah adalah raksanya bukan tabungnya ya. Yang tumpah adalah volume raksa, yaitu 210,8 dikurang 201,8, maka volume air raksa yang tumpah adalah sebesar 9 ini ya, 10 kurang 1 cm kubik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.